Selamat pagi, Abang Inang. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita meneruskan segala pekerjaan kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menyapa hidup kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua, yang berbunyi demikian. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, dalam segala gejolak kehidupan kita, mungkin kalau kita sejenak mengambil waktu untuk merenungkan kembali, hal apa sajakah yang membuat kita terkadang tertekan dalam hidup ini, yang membuat kita terkadang bersedih dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan hidup, pergumulan kita yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Dan tidak sedikit orang karena ketidakmampuan menghadapi persoalan hidupnya, maka dia mengambil jalan pintas, menyelesaikan kehidupan ini dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita harus berhati-hati menghadapi tantangan kehidupan kita, di mana setiap kehidupan ini, selama kita hidup, tidak ada kehidupan kita yang tanpa persoalan, yang tanpa masalah. Semua manusia, siapapun dia, seorang yang mengenal Tuhan ataupun yang tidak mengenal Allah, semuanya manusia pasti mengalami pergumulan hidup. Tetapi kalau kita melihat perikop khotbah hari ini, apakah yang menjadi persoalan hidup daripada pemazmur ini? Masalah kehidupannya bukan soal tentang pekerjaan, bukan soal tentang masalah perut, bukan soal makanan dan minuman, bukan soal harta. Tetapi mengapa dia berkata, jiwaku tertekan dalam diriku? Kita mengingat bangsa Israel yang terbuang jauh dari tanah leluhur mereka, dan mereka merenungkan bagaimana indahnya kehidupan mereka ketika ada di tanah kelahirannya, ketika ada di tengah-tengah bait suci, ketika mereka mendengar banyak orang berkata, mari kita berjalan menuju rumah Allah. Tetapi ketika mereka mengalami pembuangan itu, tidak ada hidup yang lebih pahit, karena mereka jauh dari tanah kelahirannya, jauh daripada bait suci di Yerusalem. Dan dia berkata, bagaimana kerinduan itu bisa dia lewati, bisa dia nyatakan pada suatu ketika akan menjumpai kehidupan yang lebih baik lagi. Maka pemazmur ini berkata, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab ada kerinduan di dalam hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, firman ini akan mengajar kita bahwa setiap persoalan hidup kita, apapun itu, mari kita melihat bahwa kita berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan ini, maka di sanalah ada kekuatan kita menghadapi pergumulan itu. Tetapi ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak mengenal kasih Allah dalam kehidupan kita, maka manusia yang mencoba menyelesaikan kehidupannya dengan caranya sendiri akan jatuh kepada kegagalan dan keputusasaan. Oleh sebab itu, firman ini bicara kepada kita tentang kerinduan pemazmur ini untuk segera berjumpa dengan Tuhan di bait suci, melihat bagaimana indahnya tanah kelahiran mereka di Yerusalem. Dan demikian juga mengingat kita semua hari ini, kita diingatkan oleh firman ini supaya kita selalu merenungkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mencari Allah yang terus senantiasa menemui kehidupan kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita kerjakan, meskipun ada persoalan hidup, ada tantangan kehidupan kita, tetapi ketika kita telah berjumpa dengan Tuhan, maka kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat dari surga untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Saudaraku, mari melihat bahwa di dalam kehidupan kita, seberat apapun pergumulan hidup kita ini, tetapi yang terutama adalah andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan andalkan kekuatanmu, pikiranmu dan perasaanmu, tetapi andalkan kekuatan Tuhan. Sehingga hidup kita, meskipun kemanusiaan kita adalah manusia yang lemah di hadapan Tuhan,
tetapi karena kekuatan Allah kita mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menyertai kita hari ini dalam meneruskan segala pekerjaan kita. Mari tetap jaga hati kita, pikiran kita supaya tetap senang, tetap happy, tetap segar, sehingga apa yang kita kerjakan hari ini boleh menjadi sukacita bagi kita dan tentunya menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu untuk selalu ada di hadapan-Mu. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, ada banyak hal yang kami hadapi. Ada tantangan bahkan ada ancaman dalam kehidupan kami. Tetapi perjumpaan kami dengan Tuhan lewat firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru, supaya kami tidak jatuh kepada ketakutan dan keputusasaan. Kiranya Engkaulah mengangkat kami ya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melewati perjalanan kehidupan kami bersama Tuhan. Berkati kami hari ini Bapa dalam meneruskan segala aktivitas kami. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.